Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Nur Istiqomah dari FM23C. Di sini saya melakukan promosi kesehatan dengan tema tablet tambah darah dan judul "Kenapa sih kita sebagai perempuan harus meminum obat tablet tambah darah? Apakah itu sangat penting?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sini kayak kita santai-santai aja ya. Sebelumnya aku mau nanya, di sekolah kalian tuh ada kegiatan minum tablet tambah darah nggak sih setiap minggunya? Setiap bulan, Kak. Oh, setiap bulan? Sebulan sekali ya berarti ya? Oh, Dan dia dikasih sekaligus banyak 4 gitu langsung? ya. Oh, jadi awal bulan itu, tapi nanti kalian minumnya rutin gitu ya, setiap minggu? Oh, oke. Soalnya dulu di sekolah aku tuh dia tiap minggu, jadi setiap hari Jumat itu tiap Jumat pagi itu ada rutinitas minum obat tablet tambah darah. Mungkin di sekolah kalian tuh tiap bulan ya? Iya. Jadi setiap sekolah mungkin berbeda. Jadi di sini pada malam hari ini kita akan membahas kenapa sih kita sebagai perempuan harus meminum obat tablet tambah darah? Apakah itu sangat penting? Jadi, tablet tambah darah atau tablet FM merupakan suplemen gizi penambah darah yang disediakan oleh pemerintah dan didistribusikan kepada kelompok-kelompok sasaran, yang mana kelompok remaja usia 10-19 tahun merupakan salah satu sasaran. Jadi kayak kalian-kalian ini ya, sama termasuk saya juga. Jadi, menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian tablet tambah darah pada remaja putri efektif meningkatkan kadar hemoglobin atau Hb dalam darah dan menurunkan prevalensi kejadian anemia pada remaja putri. Terus oleh karena itu, remaja putri beresiko tinggi mengalami defisiensi zat besi yang mengakibatkan anemia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan remaja sebagai calon ibu ialah melalui pemberian suplemen tablet tambah darah. Nah, tadi kan ada ya yang kalau misalnya remaja putri itu kayak mempunyai resiko untuk mengalami anemia kan. Jadi, apa sih anemia? Anemia merupakan masalah yang sering dihadapi wanita. Penyebab anemia setiap bulan dalam kehidupan seorang wanita mengalami siklus menstruasi. Anemia akibat kekurangan zat besi dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga berujung pada penurunan produktivitas tenaga kerja. Anemia pada remaja dan dewasa muda dapat berdampak negatif pada kinerja, gangguan konsentrasi belajar, menurunnya tingkat kebugaran dan pertumbuhan kognitif yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Secara khusus pada remaja putri sebagai calon ibu seperti kita semua ini, anemia dapat mengakibatkan resiko anemia pada saat hamil, saat melahirkan, dan pada bayinya yang berhubungan dengan kelahiran prematur. Jadi nanti tuh bayinya juga punya resiko untuk lahir prematur. Terus berat bayi waktu lahirnya juga dia jadi rendah dan juga bisa sampai kematian ibu akibat komplikasi. Jadi, ada beberapa upaya pencegahan dan penanggulan anemia yang dapat dilakukan oleh rematri atau remaja putri. Di antaranya, meningkatkan asupan sumber makanan, sumber zat besi seperti hati, ikan, terus ada daging, terus ada unggas, sayuran berwarna hijau tua seperti bayam, kangkung, terus ada juga kacang-kacangan kayak kacang tanah, kacang panjang kayak gitu. Terus ada fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, diantaranya pada tepung terigu, beras, minyak goreng, mentega, dan beberapa snack. Dan yang ketiga ada suplementasi zat besi. Contohnya ya tadi obat tablet tambah darah. Tambah darah ya. Nah, di sini ada kenapa sih kita sebagai perempuan harus meminum obat tablet tambah darah? Yang materi utama kita pada malam hari ini ya.
Nah, terus perempuan kehilangan darah setiap bulan saat yang pertama ada perempuan kehilangan darah setiap bulan saat haid. Nah, saat menstruasi kita atau kamu ya kita semua para perempuan kehilangan zat besi dari tubuh. Kalau nggak diganti bisa menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Gejalanya tuh bisa lemes, pusing, terus ada pucet, terus ada sulit berkonsentrasi, terus ada mudah lelah kayak gitu ya. Yang kedua itu persiapan tubuh untuk kehamilan yang sehat. Ya, walaupun kita masih kecil, cuman kan nggak ada salahnya untuk kita mempersiapkan tubuh kita ya dari sekarang gitu loh. Kan kita juga pasti calon ibu kan. Iya. Nah, bahkan kalau kamu belum menikah, tubuh tetap perlu cadangan zat besi. Saat hamil nanti, kebutuhan zat besi kita tuh menjadi 2 kali lipat. Kalau misalnya tubuh kekurangan zat besi, resikonya tuh ada kayak bayi lahirnya prematur, berat badan bayinya waktu lahir dia tuh rendah, terus bahkan mengalami keguguran juga bisa meningkat seperti itu. Lalu yang ketiga ada membantu belajar dan bekerja tetap agar tetap aktif gitu. Nah, zat besi ini penting buat membawa oksigen ke otak dan otot. Kalau misalnya kurang, kita tuh bisa gampang capek kayak gitu dan nggak bisa fokus kayak gitu ya. Nah, jadi obat tablet tambah darah ini bikin kamu tetap bertenaga dan produktif. Terus yang keempat atau yang terakhir itu ada meningkatkan kualitas hidup jangka panjang. Nah, anemia ini kalau misalnya dibiarin bisa berdampak pada kesehatan jantung, terus ada imun tubuh, terus bahkan penyakit mental. Dengan rutin minum obat tablet tambah darah ini seminggu sekali, itu untuk dosis pencegahan. Nah, kita tuh bisa mencegah masalah besar di masa yang akan datang gitu. Jadi gak ada salahnya kalau misalnya kita mulai mencegah dari sekarang daripada telat kan lebih susah untuk menyembuhkannya ya. Ya. Terus di sini ada kapan sih minum tablet tambah darah yang baik itu kapan gitu? Apakah sehari sekali atau seminggu sekali atau tiap bulan? Ya, kan pasti kita nggak tahu ya. Nah, terus jadi di sini tuh untuk minum obat tablet tambah darahnya ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu kalau misalnya untuk pencegahan kayak misalnya yang dilakuin pada sekolah-sekolah itu pada remaja atau wanita sehat itu diminumnya satu tablet seminggu sekali. Waktu yang baiknya itu di pagi hari atau di malam hari. Nah, perutnya itu nggak boleh kosong tapi juga nggak boleh terlalu kenyang. Jadi kalau bisa dijaga di jarak misalnya kamu sarapan nanti 30 menit atau 1 jam kemudian kamu baru boleh minum obat tablet tambah darahnya. Jangan yang kamu bangun tidur langsung minum kayak gitu, nggak boleh ya. Nah, terus yang kedua ada untuk pengobatan anemia. Nah, itu tuh kalau yang misalnya ini tuh nggak boleh sembarangan, dia tuh harus ada surat dokternya, ada rujukan dari dokter. Nah, kalau misalnya minumnya itu bisa 1 tablet per hari selama beberapa minggu. Nah, tapi dosisnya juga tuh harus ditentuin sama dokternya. Jadi kita nggak boleh asal-asalan minum obatnya gitu ya. Nah, selanjutnya ada kapan perempuan perlu mengonsumsi tablet penambah darah ini? Apakah tiap bulan atau pada waktu kecil atau dari gede atau pas dewasa aja atau dari balita, kan kita nggak tahu ya. Nah, jadi yang pertama itu ada saat mulai menstruasi atau pada remaja. Nah, remaja putri kayak kita ini mulai kehilangan darah secara rutin setiap 1 bulan sekali, ya kan? Kayak selama 1 minggu kan pasti kita halangan ya. Mungkin ada beberapa orang yang haidnya tuh nggak lancar gitu loh. Nah, untuk mencegah anemia, tablet tambah darah ini dianjurkan sejak awal pubertas, biasanya dari usia 10 sampai 12 tahun. Yang kedua, saat menstruasi berlangsung secara rutin atau usia subur. Pada wanita usia 15 sampai 49 tahun secara alami kehilangan zat besi setiap bulan. Minum tablet tambah darah 1 tablet seminggu sekali. Ini sangat dianjurkan untuk sebagai pencegahan terjadinya anemia kayak gitu. Terus yang ketiga itu pada saat hamil. Nah, karena tadi yang sudah dikatakan juga kebutuhan waktu hamil itu kebutuhan zat besinya itu meningkat menjadi 2 kali lipat, karena kan
di tubuh kita kan membentuk membentuk darah untuk ibu dan janinnya kan. Janin juga kan perlu darah. Nah, jadi biasanya ini minum tablet tambah darah ini dianjurkan setiap hari oleh dokter atau bidan. Cuman ya balik lagi gitu, kita tidak boleh kayak asal-asal minum ya. Kita harus konfirmasi dulu sama dokternya lah, konsultasi gitu. Terus selanjutnya setelah melahirkan. Nah, karena waktu kita melahirkan pasti kita kehilangan banyak darah kan ya. Jadi untuk memulihkan darah yang hilang saat persalinan ini, terus juga waktu ibu yang menyusui, itu juga sangat dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, kelima, itu ada saat mengalami anemia, gejala atau diagnosisnya, atau udah kata dokter kena anemia jadi, nah gitu loh. Kalau misalnya kamu merasa sering lemes, terus pucet, pusing, terus susah berkonsentrasi saat belajar, nah itu bisa jadi kamu kena anemia. Cuman balik lagi, kita nggak boleh yang namanya self diagnosis. Jadi kayak, aduh aku lemes, aduh aku pusing, aku pucet, aku nggak bisa konsentrasi, aku kena anemia, kayak gitu kan nggak boleh ya. Kita harus ke dokter dulu gitu loh, bener nggak kalau misalnya kita kena anemia atau enggak gitu. Nah, terus untuk dosis dan durasinya ini ya tentu saja akan diberikan oleh dokternya. Yang keenam, yang terakhir itu ada masa pertumbuhan dan aktif belajar. Contohnya pada saat kita sekarang, kita kan sebagai siswa atau mahasiswa kan kita berkembang, bertumbuh kan ya. Kita juga sering belajar. Jadi tubuh tuh lagi tumbuh dan butuh banyak energi. Nah, tablet tambah darah ini menjaga stamina dan daya pikir agar tetap optimal. Jadi kayak kita nggak mudah lupa gitu loh. Jadi cukup sekian materi kita pada malam hari ini. Ada yang ingin bertanya? Oke, boleh. Kenapa setiap habis minum tablet tambah darah kita mengalami pusing? Oke. Langsung jawab aja kali ya. Jadi boleh. tuh ada beberapa orang yang mengalami efek samping pada saat minum tablet tambah darah itu tuh ada yang ngalamin pusing, sakit perut, sampai mual kayak gitu. Cuman itu tuh ya efek samping ringan, jadi nggak perlu khawatir ya. Jadi nggak perlu kayak, aduh aku ini kenapa, apakah aku nggak cocok kali sama obatnya kayak gitu. Cuman itu hal wajar lah ya. Itu cuma. Nah, yang kedua itu bisa jadi kamu minumnya itu waktu perut kamu kosong. Jadi itu kan seperti yang tadi dijelaskan tadi kan, minum obat tablet tambah darah itu nggak boleh kalau misalnya perut kita lagi kosong. Jadi tuh ya itu jadi bisa jadi pusing kayak gitu. Ngerti? Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Oke, berarti sudah cukup ya materi. Jadi saya tutup materi pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada informasi yang kurang. Lebihnya bisa diambil, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.